Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Kegelapan hatiku, tak hentinya anugerah-Mu. Engkaulah satu kasih sejati, Tuhan, ajarku mengerti. Diampuni itu sangat indah, diampuni itu mulia. Yang Kau rindukanku bahagia, ku mau memberi yang ku terima. Mengampuni itu kasih, mengampuni itu indah, damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang melimpah. Mengampuni itu memberi, mengampuni itu rela, takkan ku tolak kerinduan-Mu ya Bapa. Ampuni sesama. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Diampuni itu sangat indah, diampuni itu mulia. Yang Kau rindukanku bahagia, ku mau memberi yang ku terima. Mengampuni itu kasih, amin Tuhan. Mengampuni itu indah, damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang melimpah. Mengampuni itu memberi, mengampuni itu rela, takkan ku tolak kerinduan-Mu ya Bapa. Ampuni sesama. Mengampuni itu kasih,
Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas kemurahan-Mu sehingga kami dapat berjumpa kembali untuk belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Beri hikmat-Mu supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan beri hati yang bijaksana supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga kami menerima berkat-berkat rohani melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang tema yang berjudul Bersama Kita Bisa, yang konteksnya dalam keluarga. Karena sepanjang bulan ini, gereja kita GIA Maleer membahas tema yang berkaitan tentang keluarga. Kita akan mendasari firman Tuhan pada saat ini yang terambil di dalam Pengkhotbah 4 ayat 9-12. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga, kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Berbicara tentang tema bersama kita bisa, saya diingatkan akan film animasi yang berjudul A Bug's Life. Film ini berkisah mengenai sekelompok serangga yang dipimpin oleh semut, di mana kemudian ia berteman dengan sekelompok serangga sirkus dan berusaha menyelamatkan koloni semutnya dari serangan belalang ganas. Berkat kebersamaan dalam menghadapi kawanan belalang tersebut, semut dan teman-temannya dapat bersama-sama mengatur strategi untuk menghadapi belalang. Kerjasama itu berjalan dengan baik dan akhirnya semut dapat menang atas belalang yang perawakannya lebih besar. Dari kisah ini ada rahasia penting untuk semut dan teman-temannya dapat menang, yaitu kesatuan. Iya, perlu adanya kesatuan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kerjasama yang baik akan menghasilkan kekuatan. Dalam kekuatan itulah timbul percaya diri, dan dengan percaya diri, semut dapat mengalahkan belalang. Demikian juga halnya dalam kita berumah tangga. Tentunya, kita pernah menghadapi musuh ataupun masalah. Musuh itu bisa dalam berbagai bentuk, masalah ekonomi, masalah kesehatan, dan masalah-masalah lainnya yang secara tiba-tiba menimpa kita. Di dalam perikop yang kita baca, Pengkhotbah 4 ayat 9 mengatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri. Bila mana seorang diri yang jatuh, maka tidak ada yang menolong. Bila mana sedang lemah, maka tidak ada yang menguatkan. Bila mana putus asa, tidak ada yang menguatkan, dan lain-lain. Selain itu, ia tidak tahu kapan ia kuat dan kapan ia lemah. Ia juga tidak tahu ia kuat di mana dan lemah di mana, karena tidak ada perbandingan. Demikian sebaliknya, jika lebih dari satu, maka akan ada seorang pembanding yang akan memberitahu kekuatan dan kelemahan kita. Jika salah satu yang jatuh, maka akan ditolong yang kuat. Jika salah satu lemah, maka akan dikuatkan yang kuat. Demikian seterusnya sehingga ada saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Karena disitulah letak kekuatannya. Berhubungan tema bersama kita bisa berbicara tentang adanya beberapa orang yang bersama-sama dan sama-sama bekerja untuk menjadi satu kesatuan tentunya. Ketika di dalam keluarga tidak ada kesatuan, maka akan mudah terjadi masalah saat intern keluarga sudah tidak baik. Tidak bisa bersatu, tidak bisa bekerja sama, maka keluarga itu akan mudah goyah. Sedikit tantangan akan membuat perpisahan, bahkan berujung pada perceraian. Oleh sebab itu,
Di dalam keluarga perlu adanya kesatuan dalam bekerja sama. Memang bisa berbeda persepsi, berbeda pendapat, berbeda kebiasaan, dan lain-lain. Namun jika ada kesatuan maka akan kuatlah keluarga tersebut. Seperti halnya negara kesatuan Indonesia, terdiri atas berbagai macam perbedaan, namun harus ada kesatuan, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menyatukan segala perbedaan tersebut, supaya dalam perbedaan itu tidak menimbulkan perpecahan. Demikian halnya dengan keluarga. Pastilah ada perbedaan, baik perbedaan latar belakang keluarga, perbedaan hobi, perbedaan makanan kesukaan, perbedaan karakter, perbedaan status, perbedaan pendidikan, dan seterusnya. Itu semua bisa menghambat kesatuan dalam sebuah keluarga. Untuk itu perlu diusahakan untuk menjadi kesatuan yang utuh, yaitu keluarga. Ada beberapa kesatuan yang perlu dibangun dalam sebuah keluarga agar kuat dan kokoh dalam menghadapi masalah dan musibah yang tak terduga itu. Pertama adalah kesatuan keluarga itu sendiri. Hal ini berbicara tentang wilayah. Seperti halnya bangsa Indonesia disatukan oleh wilayah dari Sabang sampai Merauke. Demikian pula keluarga disatukan oleh lembaga pernikahan. Mereka sekarang menjadi satu keluarga yang disahkan oleh pemerintah yang bernama keluarga. Nama istri berubah menjadi nama suami, misalkan Bapak dan Ibu Budi. Itulah wujud dari kesatuan keluarga yang harus menjadi dasar utama dalam sebuah keluarga. Seberat apapun masalahnya dan sebesar apapun beban yang ditanggung, haruslah mereka tetap menjadi satu kesatuan. Setelah memiliki kesatuan keluarga yang benar, maka akan kuatlah keluarga itu dalam menghadapi goncangan dan tantangan apapun juga. Seiring berjalannya waktu, dalam kehidupan berumah tangga tentu akan ada masalah, baik masalah ringan maupun berat. Hal itu sebetulnya membentuk kita untuk saling memperbaiki dan mengasah diri dalam kehidupan berumah tangga. Sejauh mana kita bisa saling mengerti antara satu dengan yang lain. Sejauh mana kita bisa saling mendukung. Sejauh mana kita bisa saling membantu. Sejauh mana kita bisa saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Semua hal itu akan diasah dari hari ke hari di dalam keluarga kita masing-masing. Ketika hal itu bertumbuh baik, maka akan timbul kesehatian, kesepakatan, saling memiliki antara satu dengan yang lain. Sehingga kalau ada anggota keluarga yang mengalami masalah maupun sakit, semua anggota keluarga itu juga ikut merasakannya. Di samping itu, ada Tuhan yang menyertai di dalam kehidupan keluarga orang percaya. Itulah kekuatan yang sejati kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga adalah proses kita seumur hidup. Jalanilah proses itu dengan kekuatan dari Tuhan, sehingga semakin hari akan semakin bertumbuh dewasa dalam pembentukan iman dan karakter kita, karena orang dibentuk dari orang di sekitarnya. Biarpun ada perbedaan, kita berusaha untuk sehati. Biarpun ada tantangan, kita berusaha untuk menghadapinya bersama-sama. Biarpun ada hambatan, kita jalani bersama-sama. Biarpun tidak sepikiran, kita berusaha untuk mengerti satu dengan yang lainnya secara bersama-sama. Tanpa ada kesehatian, tanpa ada kebersamaan, tanpa sepikir, maka akan timbul masalah-masalah baru yang bisa membuat kita terpisah. Jangan biarkan itu terjadi sekalipun dalam pikiran kita. Karena itu adalah benih perpisahan. Buanglah jauh-jauh hal itu. Kerjasama yang baik dilahirkan karena saling menghargai satu dengan yang lain. Ketika saling menghargai ada di setiap pribadi yang bersama-sama, maka segala sesuatu yang dilakukan akan dihargai. Terlepas tindakan itu berguna atau tidak berguna, maka akan
ada penghargaan di antara satu dengan yang lainnya. Keberadaan dalam kebersamaan kita memiliki hal penting dalam sebuah keluarga. Seperti halnya di dalam Pengkhotbah 4 ayat 11 mengatakan, kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Bagaimana seorang saja menjadi panas? Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa keberadaan kita dibutuhkan orang di samping kita. Walaupun hanya sebagai teman tidur yang menghangatkan antara satu dengan yang lain. Jadi, seberapapun yang kita lakukan itu berguna untuk keluarga kita. Lakukanlah kebaikan, biarpun itu hal-hal kecil. Karena hal itu akan membuat kebiasaan yang baik dalam diri kita. Untuk menyatukan kita dengan pasangan dan anak-anak kita dalam keluarga. Untuk itu, mari pertanyakan keluarga kita masing-masing. Masihkah keluarga kita menjadi satu kesatuan yang utuh? Lalu, yang kedua adalah kesatuan janji. Hal ini berbicara tentang ideologi. Ideologi adalah cara menyatukan keperbedaan pandangan, pikiran, gagasan. Seperti halnya bangsa Indonesia berideologi Pancasila. Demikian juga keluarga kita harus mempunyai ideologi. Tentunya yang kita bangun adalah ideologi Kristen. Melalui ideologi inilah kita membangun keluarga. Ideologi keluarga Kristen adalah ikrar yang kita ucapkan saat pernikahan. Itulah ideologi yang harus kita usahakan terus-menerus. Ambil contoh misalkan, kita berjanji tetap mencintai saat sehat maupun sakit. Tentunya dalam kita berumah tangga pastilah pernah mengalami sakit penyakit, baik diri kita, pasangan kita, maupun anak-anak kita. Ketika melihat pasangan kita yang sedang sakit, maka kita tidak boleh tidak mencintainya lagi. Karena kita sudah terikat janji pernikahan kita mencintainya, baik di saat sehat, di saat sakit, di saat senang, maupun di saat susah, dan lain sebagainya. Bahkan dalam keadaan seperti itu, kita seharusnya menunjukkan kepedulian satu dengan yang lain. Kita bisa menolong yang dibutuhkannya, merawat dan memberi dorongan supaya tetap kuat imannya dalam menghadapi itu semua. Demikian juga hanya jika yang sakit adalah kita. Kita akan ditolong oleh pasangan kita. Kita akan dirawat oleh pasangan kita dan seterusnya. Sehingga kehidupan tolong-menolong satu dengan yang lain akan terjalin dalam keluarga kita. Seperti halnya Pengkhotbah 4 ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Hal ini berbicara tentang tolong-menolong, bantu-membantu yang dapat dipraktekkan dalam kehidupan berumah tangga. Andai saja yang terjadi sebaliknya, saat pasangan sakit kita tidak memberikan pertolongan, hal ini bisa menimbulkan masalah-masalah baru lainnya. Kita akan mudah berpisah, baik berpisah fisik maupun hati. Ini berbahaya jika dibiarkan terus-menerus. Dalam mewujud nyatakan janji tersebut, harus berjuang terus-menerus. Percayalah, Tuhan akan menguatkan kita. Dan ada saudara seiman yang menguatkan kita juga. Masihkah kita mempertahankan janji pernikahan sebagai ideologi satu-satunya yang harus dipertahankan? Ini adalah pertanyaan kita setiap keluarga Kristen. Lalu yang ketiga adalah kesatuan tujuan. Sebagaimana keluarga yang memiliki berbagai macam perbedaan, maka ketika ada kesatuan dalam tujuan, akan mudah untuk mengatur perbedaan. Tidak hanya itu saja, ketika ada kesamaan tujuan, maka ada saling menolong dan menguatkan antara satu dengan yang lain. Kita harus selalu bersama-sama baik dalam hal mengerjakan sesuatu maupun menanggung segala sesuatu. Misalkan saja salah satu dari anggota keluarga ada yang di PHK sehingga pemasukan berkurang. Kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain, bukannya malah marah-marah, mengomel, menggerutu, dan lain sebagainya. Hal itu merusak tujuan berkeluarga. Bukankah kita harusnya saling menolong, harusnya kita memberi solusi untuk masalah tersebut, bukan marah-marah dan yang lainnya. Kembali lagi tentang tema yang kita bahas tadi. Bersama kita bisa. Berbicara tentang bersama adalah
lebih dari satu. Demikian juga berbicara tentang kita, lebih dari satu juga. Sedangkan kata bisa mengandung arti melewati, dilalui, yang dapat melalui segala sesuatu perlu adanya tujuan yang sama. Sehingga perbedaan itu dapat diarahkan untuk tujuan yang sama. Seperti halnya Pengkhotbah 4 ayat 12b mengatakan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Selama kita masih bersama-sama dan memiliki tujuan yang sama, kita akan tetap kuat menghadapi segala persoalan dalam keluarga kita. Masihkah rumah tangga kita memiliki tujuan yang sama? Milikilah ketiga kesatuan tersebut, maka keluarga kita dapat menanggung beban lebih kuat daripada berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu perlu adanya kesatuan yang kita bangun hari lepas hari, baik kesatuan keluarga itu sendiri, kesatuan janji yang diwujud nyatakan dalam keluarga, maupun kesatuan tujuan yang membuahkan arah visi untuk sebuah keluarga yang baik. Sehingga pengenalan antara satu dengan yang lain semakin bertambah dan pengenalan kita akan Tuhan pun bertambah. Serta iman masing-masing anggota keluarga pun akan bertambah pula. Hal inilah yang memampukan kita melewati tantangan dan rintangan dalam kehidupan berkeluarga. Tidak peduli masalah sebesar apapun, percayalah bahwa ketika masalah itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita, hal itu tidak melampaui kekuatan kita. Tuhan dapat bekerja melalui masalah-masalah tersebut supaya lebih memahami arti kehidupan dalam berumah tangga. Kapanpun dan berapapun masalah yang kita hadapi, sejauh kita bersama-sama, kita dapat menanggungnya di dalam Tuhan. Ini memberi kekuatan melalui keluarga yang saling tolong-menolong, topang-menopang, dan hidup rukun bersama dalam menghadapi pergumulan hidup yang mungkin bertambah berat dari hari ke hari. Selama kita masih bersama-sama, kita akan dapat melaluinya. Kita pasti bisa. Bersama kita bisa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada saat ini yang mengingatkan kami perlunya bersama dan kebersamaan dalam menghadapi segala sesuatu maupun menanggung segala sesuatu. Karena disitulah letak kekuatan dalam berumah tangga. Oleh sebab itu kiranya Tuhan menolong dan memberikan hikmat pada kami semua, supaya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.